Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, masih di hadis yang ke-9, riwayat Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Abi Hurairah meriwayatkan ini hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi, apa-apa yang aku larang kepada kalian, apa-apa yang agama larang kepada kalian, apa-apa yang Allah larang kepada kalian, fajtanibu, maka jauhkanlah, hindarilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan dengannya, yang Allah perintahkan, yang agama perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian hari ini kelanjutan dari ini hadis, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masaidihim. Sesungguhnya kaum terdahulu itu mereka Allah binasakan, mereka Allah matikan, bahkan mereka Allah siksa dan Allah azab. Kasratu masailihim, karena terlalu banyak tuntutan mereka kepada nabi-nabi mereka di zaman dahulu. Kata-kata fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, kata Nabi itu sesungguhnya Allah binasakan orang-orang yang sebelum kalian, minal umami sabiqah, yaitu umat-umat terdahulu, kasratu masailihim, terlalu banyak tuntutan mereka, allati li ghairi hajatin wa dururatin, yang itu bukan kepentingan mereka sebetulnya dan bukan dalam keadaan darurat. Mereka hanya menuntut kepada nabi-nabi mereka, banyak tuntutan kepada nabi-nabinya. Fa innaha tasa'urun bita'annut, ini hanya menimbulkan kesulitan buat mereka sesungguhnya. Terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak permintaan, dan terlalu banyak pertanyaan, sehingga Allah banyak kisahkan di dalam Al-Quran. Di antaranya qaulihim li Sayyidina Isa sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana umatnya Nabi Isa alaihi salam karena ketidakyakinan mereka dengan Allah, ketidakpercayaan mereka dengan Allah, sehingga mereka pengen bukti, benarkah Allah itu ada, benarkah Tuhan itu ada, dan mampukah Dia seandainya mewujudkan apa yang kita minta. Sehingga di dalam Al-Quran Allah gambarkan, ceritakan, kisahkan, hal istati rabbuka ayunazila alaina ma'idatan minas sama. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa minta kepada Nabi Isa, kata mereka, apakah Tuhanmu yang kau bilang Allah ayunazila alaina, mampu menurunkan hidangan buat kami, makanan buat kami, ma'idatan minas sama, dari langit. Nah, ini tuntutan mereka kepada nabinya, Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam pengen buktikan, ya sesungguhnya keberadaan Allah itu, apapun yang kita minta akan Allah beri. Ya, apalagi ini tuntutannya karena mereka tidak percaya bahwa
Tuhan itu ada, Tuhan dan Nabi Isa itu ada, Allah itu ada. Mereka tidak percaya. Dan Allah itu kuasa. Dan Allah juga ingin tunjukkan bahwa mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa karena tuntutan dari umatnya yang begitu banyak terus mendesak mereka minta diturunkan hidangan dari langit. Matalabaha Isa an Rabbihi azza wa jal. Akhirnya Nabi Isa munajat, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diturunkan hidangan sesuai permintaan kaumnya. Panazalatil malaikatu biha minas samai 'alaiha sab'ata arghifatin wa sab'ata ahwatin. Sehingga turunlah malaikat-malaikat dari langit bersama dengan hidangan, membawa makanan. Yang mereka bawa itu sab'ata arghifatin. Mereka membawa 7 potong roti. 7 potong roti wasab'at ahwatin dan 7 potong daging. Roti sudah berserta dagingnya. Ya, 7 potong. Itu yang mereka minta langsung dihantarkan ya oleh Allah lewat malaikat-malaikat. Karena hidangan sudah tersedia, rotinya masih panas, dagingnya masih panas, dihidangkan kepada mereka. Ya, fa'akalu minha hatta syabi'u. Mereka makan itu semua roti. Ya, mereka makan itu roti yang turun dari langit yang dihantarkan oleh para malaikat sampai mereka kenyang. Hatta syabi'u. Sampai mereka kenyang. Sudah. Ya, ini ya dalam hadis lain dikatakan unzilatil maidatu minas sama khubzan wa lahman. Ya, hidangan turun dari langit itu sebuah roti yang bentuknya besar dan daging, tumbukan daging yang baru masak, baru matang. Dihidangkan kepada mereka. Fa umiru, sebelum mereka makan mereka sudah diingatkan. Fa umiru, diperintahkan kepada mereka alla yakhunu wa la yadakhiru lighad. Kalau sudah turun, sebetulnya ada perjanjian sebelumnya. Kalau nanti hidangan turun, ya kalian untuk tidak mengkhianati lagi, meyakini adanya Allah, meyakini kekuasaan Allah, dan tidak lagi ya melakukan pembangkangan, tidak lagi meremehkan. Itu sudah ada perjanjian. Sudah, tapi ternyata mereka setelah memakan hidangan yang Allah turunkan dari langit sampai mereka kenyang, fakhanu wadakhuru. Ternyata mereka tetap hianat, tetap mereka ingkar, ya tetap mereka itu menyepelekan, meremehkan. Ya, famusihu kiradatan wa khanazir. Akhirnya mereka yang tadi kaumnya sudah memakan makanan yang turun dari langit, hidangan yang turun dari langit berupa roti dan daging, tapi mereka tetap ingkar. Musikhu kiradatan wa khanazir. Akhirnya mereka dirubah bentuknya menjadi kera dan maaf itu menjadi babi-babi. Ya, berubah menjadi babi. Yang tadi yang manusia berubah menjadi kera. Sebagian menjadi kera, sebagian menjadi babi. Ini yang pertama, Allah contohkan kepada umat Nabi Isa banyak tuntutan, banyak permintaan ketika dipenuhi, tapi setelah itu mereka tetap tidak beriman. Langsung dikutuk mereka. Ya, langsung Allah ubah bentuk mereka, wujud mereka. Karena mereka membangkang nabinya, mereka tidak mengimani Allah sebagai Tuhannya. Akhirnya mereka dirubah bentuknya, wujudnya menjadi bentuk-bentuk kera dan sebagian menjadi bentuk babi. Ini umatnya Nabi Isa. Begitupun umatnya Nabi Musa sebelumnya. Wa qaulihim wa ka qaulihim li sayyidina Musa sallallahu wasallamu alaihi. Begitupun umatnya Nabi Musa, ya orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi sama. Mereka itu ya menuntut Nabi Musa, sebagian itu mereka ingin melihat Allah secara nyata. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, apa kata mereka? Arinallaha jahratan. Tunjukkan ya bahwa Tuhanmu itu Allah, ya tunjukkan kepada kami itu secara nyata. Iyana, ya yang bisa dilihat oleh mata. Tapi ya kan mereka tidak mampu.
ya pasti tidak mampu melihat Allah, memandang zat Allah. Akhirnya karena itu hanya semata-mata sebagai penyepelean, sebagai penghinaan ya kepada Nabi Musa. Akhirnya faqadathum sa'iqah, ya mereka itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'iqah hiya narun ja'at minas sama' fa ahraqathum, yaitu turunnya api dari langit ya membakar mereka. Kenapa begitu? Agibah ada soal, karena mereka terlalu banyak menuntut, ya banyak meminta. Nah, yang sebenarnya itu hanya pengolok-olokan saja kepada Nabi Musa. Ini diantaranya. Dan terlalu banyak tuntutan itu akan menyulitkan mereka sesungguhnya. Seperti juga ya terjadi ya di kaum Nabi Musa itu ada orang yang terbunuh. Ya, ada orang yang terbunuh sehingga mereka katakan ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya mereka itu meminta kepada Nabi Musa itu untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Ada seorang yang dibunuh, siapa pembunuhnya? Ya tolong dicari pembunuhnya. Ya agar diberikan keterangan kepada kami. Untuk menemukan pembunuh, Allah perintahkan kepada kaumnya orang-orang Yahudi. Ya lamma umiru bidabhi bagara. Mereka hanya diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Walau annahum amadu ila ayyi bagaratin fadabahuha fa'adzatuhum. Seandainya saja mereka diperintahkan suruh menyembelih sapi betina, ya dalam rangka untuk menemukan siapa pembunuhnya. Ya siapa pembunuhnya ini? Ya ada seorang yang meninggal, pembunuhnya siapa? Mereka hanya diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Ya enggak neko-neko, sembelih sapi betina. Seandainya lau annahum amadu, seandainya mereka itu berpegang dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa, kemudian mereka ambil sapi betina yang warna apa saja, ya yang warna apa saja, sapi betina yang mana saja, ya maka mereka sembelih, kemudian ya udah cukup itu. Fa'adzatuhum, maka itu sudah cukup sebetulnya. Tapi karena mereka itu banyak tuntutan, walakinnahum saddadu ala anfusihim bikasrati su'ali an haliha wa sifatiha. Tapi mereka itu menyulitkan diri mereka dengan banyak menanya, menuntut akan keadaan sapi betina, ya sapinya seperti apa, gitu kan? Ya mereka katakan itu qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu baqaratun safra'u faqi'un launuha ya tasurrun nadhirin. Nah, akhirnya mereka menjadi sulit. Awalnya cuma diperintahkan untuk menyembelih sapi. Seandainya sapi betina yang mana saja mereka sembelih udah cukup. Tapi mereka ya banyak tanya, sapinya yang seperti apa? Sapinya yang bagaimana? Sapinya yang sudah beranak atau belum? Ya, sapinya yang dipakai pekerja atau enggak? Akhirnya fasaddadallahu alaihim, fasaddadallahu ta'ala alaihim. Akhirnya mereka disulitkan oleh Allah karena banyak nanya. Ya, karena banyak nanya. Ini kisah tentang terbunuhnya ya, seorang pemuda. Ya, seorang pemuda. Diriwayatkan ruwiya anna rajulan faqiran fi Bani Israil qatala ibn akhi. Ada seorang laki-laki miskin, seorang pemuda miskin dari kaum Bani Israel, dia membunuh saudaranya, ya au akhahu au ibna ammi, membunuh saudara sepupunya, ya saudara misannya, yang saudara apa itu Betawi bilang misan. Ayahnya ini anak laki-laki, pemuda laki-laki miskin dengan anaknya laki-laki yang dibunuh itu bersaudara. Jadi sepupuan. Ya, sepupunya. Dia membunuh sepupunya. Kenapa dia bunuh? Karena sepupunya ini anak satu-satunya tapi ayahnya kaya raya. Ayahnya kaya raya. Sementara dia ayahnya miskin sehingga ayahnya meninggal, dia nggak punya warisan. Akhirnya terjadilah di situ ada sifat hasud. Ini bahayanya hasud. Ya, bahayanya hasud ya begitu. Nah,
Kenapa dia bunuh? Likayyarithuha, supaya dia mendapatkan warisan itu. Ya kalau dia bunuh, warisannya menurut dia, perkiraan dia, warisan itu akan turun kepadanya. Sudah dia bunuh. Setelah dia bunuh, bukan dia kubur, bukan dia lempar ke sungai atau ke laut, tapi tumaromahu fi majma'i thariq, dia buang di pertengahan jalan, bersimpangan jalan, di simpang jalan. Ya di persimpangan jalan, dibuang di situ. Setelah dia buang di persimpangan jalan, banyaklah orang yang menyaksikan, menemukan bahwa ada seorang pemuda yang terbunuh. Ya, seorang pemuda yang terbunuh, yang banyak mempunyai harta, orang tuanya kaya raya, terbunuh. Sudah. Dan yang membunuh tsumma sakadzalika ila Musa alaihi salatu wassalam. Dialah orang yang pertama ngadu dan ngeluh kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, dia yang pertama laporan Nabi Musa bahwa si fulan dibunuh, ada di persimpangan jalan. Dia yang mengadu. Ya, dia yang mengadu. Ini yang boleh kita istilahkan namanya maling teriak maling. Ya, maling teriak maling. Dia yang membunuh tapi dia ngadu sama Nabi Musa. Ya, dia katakan saudaranya terbunuh. Ya, saudaranya terbunuh. Sudah. Fajtahada Musa fi ta'arufil qatil. Nabi Musa berusaha keras untuk menemukan siapa pembunuhnya ini anak muda. Siapa pembunuhnya? Allah sengaja tutup. Allah sengaja tutup. Ya, sengaja tutup itu keterangan apa yang Nabi Musa munajatkan, apa yang Nabi Musa minta, Allah tutup. Ya, secara umum kalau Nabi itu sudah tahu sesungguhnya. Karena di dalam ilmu tauhid itu ya annal anbiya ya'lamuna bil akhbaril mughayyabah. Nabi-nabi itu mengetahui kan hal-hal yang gaib, hal-hal yang sudah terjadi dan akan terjadi, mereka tahu sesungguhnya. Tapi dalam hal ini Nabi Musa Allah tutup. Ya, hijabnya Allah tutup sehingga Nabi Musa tidak dapat menemukan siapa pembunuhnya dan tidak dapat mengetahui siapa pembunuhnya. Akhirnya ya sudah beberapa saat mereka menanti, belum juga ada jawaban dari Nabi Musa, belum ada keterangan dari Nabi Musa. Siapa pembunuh pemuda ini yang ada di persimpangan jalan. Akhirnya faqalu lahu, mereka minta kepada Nabi Musa, sallana rabbaka hatta yubayyinahu. Ya wahai Musa, coba minta kepada Tuhanmu, kata mereka, minta kepada Tuhanmu. Siapa ini yang membunuh, hatta yubayyinahu, supaya dia mempertegas, menjelaskan siapa sebenarnya pembunuhnya. Nabi Musa terus minta kepada Allah, ya munajat kepada Allah. Fasa'alahu, Nabi Musa munajat kepada Allah, siapa pembunuhnya, apa yang harus kami lakukan. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, Allah perintahkan kepada Nabi Musa supaya sampaikan kepada mereka itu, innallaha ya'murkum an tadbahu baqarah. Ya kata Allah, ya lewat lisan Nabi Musa, Allah berwahyu kepada Nabi Musa, bilangin wahai Musa, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Karena mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka itu lebih mengedepankan akal. Ya, lebih mengedepankan akal. Kok untuk mencari pembunuh malah diperintahkan untuk menyembelih sapi? Ya, untuk menyembelih sapi. Dan ini banyak dijadikan oleh ulama-ulama kita ketika orang ngeluh sakit keras, ketika orang ngeluh banyak penyakit, ketika orang ngeluh penyakitnya sudah komplikasi. Di antaranya kalau kita baca itu salah satu seorang ulama Pasuruan, Kyai Abdul Hamid. Ya, Kyai Abdul Hamid itu Pasuruan. Beliau itu kalau ada orang-orang kaya yang datang ngeluh banyak penyakit, minta air, minta obat, minta syariat, beliau itu selalu katakan, kamu sembelih sapi. Kamu sembelih sapi. Sembelih sapi. Dan itu dalam kisah salah satunya keluhan Kyai Haji Mansur. Ya, Kyai Haji Mansur Lasem itu beliau pernah bercerita ketika beliau sakit ngeluh minta doa, minta air ya kepada Kyai Haji Abdul Hamid.
Nah, apa kata Kiai Abdul Hamid? Ente sembelih sapi. Sudah dilaksanakan sama beliau. Jadi dilaksanakan sama beliau. Nah, dilaksanakan sama beliau, disembelih itu sapi. Setelah saya disembelih sapi itu kan, kalau satu ekor sapi nggak mungkin dimakan sendiri, dibagi-bagi ke orang. Ya, dibagi-bagi ke orang. Serentak itu juga. Keesokan harinya itu penyakit semuanya hilang. Nah, penyakit semuanya hilang. Nah, ini orang-orang Bani Israel ketika ingin menemukan siapa pembunuhnya, Allah perintahkan, wahyukan kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Tapi mereka tidak terima. Kata mereka, anggapan mereka enggak masuk akal. Fata'ajabu min dzalika. Mereka keheran-heranan, kok untuk menemukan pembunuh suruh nyembelih sapi. Nah, akhirnya karena mereka tidak percaya, akhirnya mereka ingin dipertegas. Summa sadadu ala anfusihim bil istifhami ala haliha halan ba'da hal. Mereka menanyakan ya kepada Nabi Musa, ya menanyakan kepada Nabi Musa, sapinya seperti apa? Ya, sapinya seperti apa? Kalau diulana rabbaka yubayyinana ma launuha. Nah, kan ditanya itu warnanya, sapinya yang seperti apa? Sapi yang dipakai kerja atau tidak? Ya, atau sapi yang sudah kawin atau belum? Nah, itu semua ditanyakan sama mereka. Akhirnya mereka menjadi sulit. Ya, akhirnya mereka menjadi sulit. Akhirnya Allah perintahkan itu, innaha baqaratun safra faqiul launuha tasurrun nadhirin. Cari sapi yang berwarna kuning emas, yang ketika itu sapi ada, siapa yang melihat itu pasti akan tertarik. Nah, di mana nyarinya? Bahasa kita. Ya, di mana nyarinya? Nah, sudah. Akhirnya mereka nyari kemana-mana, mencari kemana-mana. Ada informasi ada seorang pemuda yang punya seekor sapi betina yang warnanya kuning emas. Nah, bahkan digelari itu seorang pemuda punya sapi emas. Karena kalau dilihat itu memang seperti emas. Ya, sapinya seperti emas. Kalau dia jalan itu kilauan bulu-bulunya itu seperti emas. Nah, Allah perintahkan seperti itu akhirnya. Sudah. Nah, akhirnya mereka mencari. Ya, mencari. Wastaqsau fi talabil wasat. Ya, mereka terus menuntut Nabi Musa itu untuk minta keterangan kejelasan. Sampai mereka itu hatta balagul ghayah. Ya fihi, mereka itu benar-benar nuntut, nanya ini itu. Nah, sudah akhirnya falamma ta'ayyanatil baqarah. Akhirnya sudah dijelaskan, udah enggak ada lagi dah. Sapi yang berwarna kuning emas. Nah, udah. Nah, nyari mereka ke mana-mana. Falam yajiduha bidzalika. Ya, falam yajiduha bidzalika na'at. Ya illa inda insanin muayyan. Enggak ada kemana-mana, hanya ada satu orang yang punya sapi warna itu. Tapi itu anak muda yang punya sapi berwarna emas, walam yabiha, dia enggak jual. Ditanya, dia enggak jual. Sapinya ada, sekarang sudah dapat, tapi dia enggak jual. Jadi enggak mau jual. Dia hanya menjual illa bi'an afi thamaniha. Dia mau jual kecuali ini sapi ditimbang ada berapa kilo. 70 kilo, 80 kilo, 100 kilo, dibayar dengan harga emas, baru mau jual. Kan jadi sulit mereka. Yang seharusnya itu dapat berapa ratus ekor sapi, tapi untuk menemukan satu ekor sapi saja, itu mereka sudah kesulitan. Ya, mereka ya kesulitan karena terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak permintaan. Karena memang keterangannya harus beli sapi yang berwarna kuning dan itu hanya ada satu-satunya. Kalaupun dia mau dibayar dengan harga emas, ditimbang itu sapi umpamanya ada 300 kilo, ya maka dibayar itu dengan harga nilai emas. Ya, kalau emas itu 1 gramnya berapa, 1 kilonya berapa, 300 kilo berapa. Nah, itu anak muda itu begitu. Walam yabiha illa bi'an afi thamaniha. Ya, kecuali dia dibayar dengan harga yang berlipat-lipat ganda, yaitu dikatakan itu dengan harga emas. Karena memang satu-satunya sapi yang ada, fastarauha, akhirnya mereka beli. Tetap mereka beli. Karena ini pemuda yang terbunuh kaya raya. Ya, hartanya banyak. Badabahuha, setelah dibeli disembelih itu sapi. Ya, disembelih. Setelah disembelih cukup ringan sebenarnya. Fa amarahum Musa ya an yaqudwan minha ya fayadribu bihil gatil. Nabi Musa suruh ambil itu
bagian dagingnya untuk dipukulkan ke jenazah, ke mayit, digebuk-gebukin pakai daging sapi yang baru disembelih. Nah, pukul-pukulin, fa'alu, mereka lakukan. Ternyata mayit yang sudah meninggal beberapa saat, bahkan beberapa hari, itu dipukul pakai daging sapi yang baru disembelih. Wasarul magtulu hayyan, itu jenazah bangun, duduk. Ya, dia duduk. Ya, dia hidup. Ya, menjadi hidup lagi. Wa ayyana lahum ya qatilahu wa ayyana lahum qatilahu, dan dia menyebutkan ketika ditanya, "Hei fulan, siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh kamu siapa?" Akhirnya disebutkan wa ayyana lahum qatilah, dia sebutkan siapa yang membunuhnya. Ternyata siapa yang membunuh? Wa huwa alladzi bitada bisikayah, ternyata yang membunuh itu yang pertama ngadu ke Nabi Musa. Nah, maka kita dikatakan ini adalah maling, teriak maling. Dia membunuh tapi dia laporan. Ya, dia yang laporan. Nah, ternyata dia yang membunuh. Akhirnya karena pada saat itu ya ada hukum qisas yang berlaku. Kalau orang yang membunuh ya dia harus dibunuh. Faqatalu qawadan, akhirnya dibunuh itu dia. Ai qisasan, sebagai qisas dibunuh lagi. Nah, ini ya Allah banyak kisahkan kepada umat-umat tentang umat-umat terdahulu ya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah perintahkan kita sholat duhur 4 umpama, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, ya udah nggak usah ditanya-tanya. Ya nggak usah banyak tanya, kenapa sih harus 4 rakaat, kenapa sih harus 3 rakaat, kenapa sih harus 2 rakaat? Karena ada perintah yang namanya sifatnya ta'abudi, manut. Ya kalau udah Allah suruh kerjakan begitu, ya udah kerjakan. Kenapa bulan Ramadan harus puasa sebulan penuh? Nggak usah cari tahu terlalu dalam. Sudah lakukan saja. Nah, begitu. Bahkan guru-guru kita dulu katakan ketika kita ngaji tafsir, nah, maka kita seandainya dikasih wiridan sama guru, saya ini banyak banget kesulitan, banyak masalah, ya banyak problem. Kata gurunya umpamanya udah banyak-banyak baca sholawat. Nggak usah ditanya seberapa banyak. Kata guru kita dulu, guru-guru kita dulu gitu bilang. Nggak usah tanya guru berapa banyak, nggak usah. Kata mereka banyak-banyak baca sholawat. Ya udah sering-sering aja baca sholawat. Tapi kalau kita tanya, nanti menyulitkan kita. Kenapa menyulitkan kita? Seandainya kata guru kita yang suruh banyak-banyak baca sholawat, katakan ya udah ente baca sholawat sehari 10.000. Doer mulut kita, kelas kita mah jadi sulit kita. Banyakin baca kulhu. Nah, seandainya guru bilang, kita nggak usah tanya berapa kali bacanya. Udah banyak-banyak aja, sering-sering aja. Ya, banyakkan sedekah, nggak usah tanya, sering-sering sedekah aja. Kata-kata banyak tuh sering-sering sedekah. Kalau kita tanya berapa duit sedekahnya, kalau dibilang nanti harus sedekah 1M, apa enggak kelengar kita? Nah, itu guru-guru kita bahasa begitu. Seandainya kita dikasih wiridan oleh guru kita, oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, oleh wali-wali, kasih wiridan, udah manut aja, ya lakukan saja. Karena terlalu banyak tuntutan itu akan menyulitkan kita. Nah, ini kisah hadis yang ke-9 yang mengisahkan tentang ya terlalu banyak tuntutan akhirnya menyulitkan mereka. Bahkan ada sedikit kaum nabi-nabi terdahulu yang Allah binasakan. InsyaAllah kelanjutannya masih ada di ujung hadis. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang soleh, yang berupaya mengikuti, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan berusaha juga meninggalkan larangan-larangannya. Dengan demikian insyaallah kita menjadi hamba-hambanya yang soleh, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.